Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Hari ini, Pak Firman akan menjelaskan mengenai teknik validitas dan reliabilitas yang digunakan dalam penelitian kualitatif, di mana validitas dan reliabilitas sangat dibutuhkan oleh para peneliti sebelum mereka menyajikan data hasil penelitian, baik itu yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Tiap peneliti memiliki teknik validitas dan reliabilitas tersendiri sesuai dengan pendekatan penelitian yang mereka gunakan. Jadi, simak baik-baik video pembelajaran Pak Firman kali ini ya teman-teman. Namun sebelum kita memulai pembahasan mengenai topik materi yang akan Pak Firman bahas, jangan lupa untuk share dan komen jika ada pertanyaan seputar penjelasan yang disampaikan oleh Pak Firman di video kali ini. Let's check it out. Konsep validitas dan reliabilitas dalam konteks penelitian kualitatif telah dijelaskan banyak pakar, baik dalam bidang kajian psikologi maupun bidang pendidikan dan ilmu sosial lainnya. Salah satu definisi yang telah dikutip secara luas ialah konsep yang dikemukakan oleh Maxwell pada tahun 1996. Ia mengungkapkan bahwa validity is the correctness or credibility of a description, conclusion, explanation, and interpretation. Konsep ini menekankan validitas sebagai suatu ketepatan atau kredibilitas suatu deskripsi, kesimpulan, penjelasan, dan interpretasi hasil penelitian. Sementara itu, Mark Checky tahun 2009 menjelaskan validitas sebagai evaluation of an extent to which the research evidence support to justifies the interpretation and conclusion that are based on it. Dalam konsep ini, validitas dilihat sebagai evaluasi untuk menentukan apakah interpretasi dan kesimpulan penelitian didukung oleh bukti-bukti atau data yang ada. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa validitas dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan ketepatan prosedur melakukan penelitian, sehingga hasil penelitian dan kesimpulan penelitian tersebut dapat dipercaya sebagai suatu kebenaran yang umum. Konsep baru tentang validitas penelitian kualitatif dikemukakan oleh para konstruktivisme yang populer sejak pertengahan dekade tahun 1970-an sampai pertengahan dekade tahun 1980. Dalam konteks ini, konsep validitas internal yang terfokus pada validitas construct atau construct validity dan akurasi alat pengukuran, intervensi atau treatment terhadap sampel dan teknik sampling, serta konseptualisasi dan operasionalisasi variabel-variabel penelitian diganti dengan konsep validitas yang disebut dengan kredibilitas. Kredibilitas itu sendiri merupakan validitas internal peneliti yang terfokus pada apa yang dilaporkan oleh para peneliti. Artinya teman-teman, peneliti tidak hanya bertanggung jawab untuk melaporkan apa yang terjadi, tetapi mereka juga harus menjelaskan alasan-alasan mengapa semua itu terjadi. Berbeda dengan konsep validitas pada periode tradisional yang menitik beratkan validitas pada desain awal penelitian. Konsep validitas pada periode ini dititik beratkan sebelum dan selama melakukan penelitian. Selain mengubah fokus validitas internal, para ahli peneliti kualitatif di era konstruktivisme juga memberikan penekanan pada konsep generalisasi dan transferabilitas, atau umumnya disebut dengan validitas eksternal. Pandangan tentang validitas eksternal dalam periode tradisional kualitatif yang dipengaruhi oleh positivisme dan post-positivisme ialah bahwa hasil penelitian yang dilakukan dalam tempat dan waktu tertentu dapat terjadi pada tempat dan waktu yang lain. Dengan kata lain, hubungan-hubungan antara variabel yang diteliti dapat digeneralisasi. Artinya, kata kunci validitas eksternal yang dipahami dalam periode tradisional peneliti kualitatif ialah replikasi hasil penelitian atau ilmu pengetahuan. Artinya, hasil penelitian di suatu tempat harus dapat direplikasi di tempat lain. Berbeda dengan sudut pandang tersebut, para konstruktivisme tidak sependapat dengan kata generalisasi, sehingga menggantinya dengan kata transferabilitas atau transferability. Artinya apa teman-teman? Hasil penelitian harus dapat ditransfer tidak hanya ke populasi penelitian, tetapi juga ke berbagai setting yang lainnya baik tempat dan waktu maupun orang lain. Pada periode tradisional dan modern penelitian kualitatif, reliabilitas penelitian lebih difokuskan pada teknik atau instrumen dalam mengumpulkan data.
Dalam hal ini, reliabilitas penelitian ditentukan oleh sejauh mana instrumen penelitian yang digunakan dalam konteks tertentu dapat menghasilkan penelitian yang sama jika diterapkan dalam konteks yang lain. Jadi, reliabilitas ditentukan oleh stabilitas dan konsistensi hasil penelitian yang dihasilkan oleh instrumen penelitian yang sama. Sebaliknya, menurut para konstruktivisme, standar reliabilitas tersebut tidaklah realistis untuk diterapkan dalam ilmu-ilmu sosial, karena lingkungan sosial penelitian itu akan selalu berubah-ubah. Sehingga, standar yang ideal adalah bukan replikasi konsistensi instrumen semata-mata, melainkan juga tergantung pada situasi dan konteks yang terjadi di setting penelitian. Hal ini yang disebut dengan dependability. Bagi para konstruktivis, konsistensi hasil penelitian tidak dapat ditentukan oleh instrumen penelitian, tetapi juga oleh kondisi nyata di mana instrumen tersebut digunakan. Kondisi masing-masing setting penelitian berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga untuk mewujudkan hasil yang konsisten, peneliti juga perlu memperhatikan proses penggunaan instrumen-instrumen penelitian tersebut di lokasi penelitian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsistensi dan ketepatan hasil penelitian tidak hanya diukur dari hasil uji reliabilitas instrumen penelitian, tapi juga pada proses dan kondisi penggunaan alat-alat penelitian selama pengumpulan data di lapangan. Disinilah pentingnya seorang peneliti kualitatif berperan sebagai instrumen penelitian. Para ahli peneliti kualitatif dalam 3 dekade terakhir menyediakan beberapa strategi untuk mencapai validitas internal penelitian kualitatif, validitas eksternal penelitian kualitatif, reliabilitas, dan konfirmabilitas atau objektivitas. Pertama-tama, kita perlu mendefinisikan apa itu kredibilitas. Beberapa ahli menegaskan pentingnya penelitian memberikan jaminan bahwa penelitian yang terpercaya memiliki atribut yang kredibel. Kredibel itu sendiri berarti peneliti dipercaya telah mengumpulkan data yang real di lapangan serta menginterpretasikan data yang autentik dengan akurat. Berikut ini merupakan teknik-teknik yang dapat kita lakukan untuk mencapai penelitian yang kredibel, baik pada tahap prosedur sebelum pengumpulan data maupun selama pengumpulan data, atau selama proses analisis data. Yang pertama adalah triangulasi data. Triangulasi terdiri atas triangulasi teknik pengumpulan data, triangulasi sumber data, triangulasi teori, dan triangulasi peneliti. Berkaitan dengan triangulasi teknik pengumpulan data, peneliti sebaiknya menggabungkan 3 teknik pengumpulan data yang telah diyakini mampu menghasilkan data yang mendalam dan berdetail, yakni wawancara, forum grup diskusi, dan observasi. Dalam banyak studi mixed method dengan penekanan kualitatif yang dilakukan penulis terhadap perbedaan informasi yang diperoleh melalui semi-structured interview dengan informasi yang diperoleh melalui diskusi atau wawancara, kelompok terfokus. Informan lebih terbuka pada saat wawancara pribadi karena merasa nyaman dengan peneliti untuk menyampaikan masalah-masalah sebenarnya yang terjadi. FGD hanya efektif pada setting penelitian yang harmonis dan terbuka karena semua partisipan dapat menyampaikan informasi secara terbuka. Namun, FGD kurang efektif dalam kultur sosial masyarakat yang tidak menghendaki konflik antar anggota kelompok organisasi atau komunitas sehingga menghindari mengungkapkan hal-hal yang menyinggung perasaan orang lain. Keuntungan lain dengan penggabungan berbagai teknik pengumpulan data tersebut ialah bahwa peneliti dapat memiliki jumlah informan yang banyak sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan analisis perbandingan, atau yang disebut dengan comparative analysis. Dalam studi-studi yang lebih kompleks dan luas, dengan waktu yang tidak terbatas, peneliti dapat juga menggunakan statistik untuk melihat perbandingan hasil analisis data. Intisari penggunaan statistik ialah menemukan tingkat signifikansi hubungan masing-masing atribut atau variabel dalam penelitian, serta arah dan besarnya pengaruh yang diberikan variabel-variabel independen terhadap variabel-variabel dependen. Penggunaan statistik dalam penelitian kualitatif dapat disebut triangulasi metode penelitian, dan penggunaan statistik tersebut dapat dilakukan pada akhir penelitian setelah peneliti mengambil kesimpulan terhadap data-data kualitatif, serta merumuskan hipotesis-hipotesis yang dapat diukur dengan berbagai teknik statistik. Dengan demikian teman-teman, untuk mencapai penelitian yang kredibel, peneliti kualitatif tidak hanya menganalisis data yang bersumber dari hasil transkrip wawancara, forum grup diskusi, dan observasi,
tapi perlu dilengkapi dengan data yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti laporan bulanan atau tahunan, dokumen notulen rapat, catatan lapangan, atau jurnal harian peneliti. Dengan demikian, informasi dari berbagai sumber, peneliti dapat membandingkannya data tersebut dengan data yang lain. Yang kedua, ada feedback. Feedback sangatlah penting untuk mengukur bias personal peneliti. Untuk itu, peneliti kualitatif perlu mendapatkan masukan dari orang-orang yang familiar dengan masalah penelitian dan orang-orang lain yang asing dengan masalah penelitian tersebut. Masing-masing feedback yang diberikan dari kedua kelompok tersebut tentunya berbeda, tetapi semua itu akan bernilai untuk validasi penelitian Anda. Yang ketiga adalah member checks. Dalam konteks ini, peneliti kualitatif perlu mendapatkan masukan dari orang-orang yang diteliti. Masukan mereka sangat signifikan untuk mengukur apakah analisis Anda sesuai dengan harapan dan kenyataan yang mereka alami. Dalam praktiknya, member check ini dapat diperoleh peneliti dengan meminta informan kunci peneliti untuk memberikan masukan terhadap laporan penelitian yang telah dibuat. Yang keempat adalah perbandingan hasil penelitian. Studi-studi kualitatif yang berasal dari lingkungan yang berbeda atau multi-site studies dan kasus-kasus yang banyak atau multi-case studies perlu dibandingkan untuk meningkatkan validitas keutuhan studi tersebut. Kasus-kasus yang diteliti juga perlu dibandingkan dengan studi-studi lain yang pernah dilakukan orang lain dalam konteks yang berbeda, sehingga dengan membandingkannya, peneliti dapat memberikan informasi dan hasil analisis data yang pas sesuai dengan kasus yang dialami. Selain itu, hasil-hasil analisis data atau subkategori dan kategori tema utama dalam unit analisis perlu dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu. Fokus pembandingan dapat dilihat pada apakah hasil yang sama diperoleh dengan metode yang sama, atau apakah perbedaan metode yang digunakan menentukan perbedaan hasil dari penelitian. Yang kelima adalah pernyataan kesediaan informan. Dalam meningkatkan kredibilitas proses dan hasil penelitian kualitatif, sangat penting bagi peneliti untuk menyediakan format surat pernyataan atau yang disebut dengan consent form. Peneliti juga harus menyatakan beberapa kesepakatan yang berkaitan dengan peran partisipan dalam penelitian. Pertama-tama, peneliti perlu menjelaskan siapa peneliti dan untuk apa penelitian dilakukan. Peneliti juga perlu menyatakan bahwa keikutsertaan partisipan dalam penelitian ialah bersifat sukarela, dan dia berhak mengundurkan diri tanpa paksaan selama proses pengumpulan data berlangsung. Consent form dalam penelitian kualitatif menjadi mutlak dilakukan untuk menjaga kejujuran partisipan penelitian. Yang keenam adalah memahami setting penelitian. Peneliti kualitatif disarankan perlu mengenal setting penelitian dengan baik sebelum melakukan penelitian sehingga proses pengumpulan data dapat dilakukan dengan baik. Karena itu, peneliti dituntut untuk melakukan kontak awal dengan para informan kunci dalam komunitas atau organisasi yang hendak diteliti. Lalu yang ketujuh, ada text description berdasarkan rich data. Apa yang dimaksud dengan text and rich description dalam upaya peningkatan validitas internal penelitian kualitatif itu? Bagi peneliti pemula, kedua istilah tersebut mungkin masih bingung, sehingga perlu dijelaskan visi. Kedua istilah tersebut mengacu pada proses analisis data yang mendetail dan mendalam. Proses analisis seperti ini hanya bisa dilakukan jika peneliti memiliki informasi yang memadai tentang masalah penelitian yang diteliti, dan dengan menggunakan multi-teknik. Peneliti dapat memiliki informasi dari berbagai sumber. Dalam penjelasan yang lebih mendalam dan mendetail tersebut, peneliti harus menjelaskan peristiwa-peristiwa, perilaku-perilaku, sikap-sikap, dan tindakan-tindakan yang aktual. Peneliti juga perlu menjelaskan secara mendetail tentang tema-tema setting dan partisipan peneliti. Yang kedelapan adalah pertanyaan iteratif. Salah satu keahlian yang dituntut bagi seorang peneliti kualitatif ialah kemampuannya mengajukan pertanyaan-pertanyaan feedback berdasarkan alur tema diskusi atau wawancara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan untuk mengkonfirmasi apa yang terjadi atau apa yang telah disampaikan informan selama proses wawancara atau forum group diskusi. Pertanyaan-pertanyaan dapat diajukan selama proses wawancara, tetapi juga dapat diajukan pada akhir wawancara, dengan tujuan untuk memastikan bahwa apa yang telah dipahami peneliti sama seperti yang dimaksudkan oleh informan peneliti. Lalu yang kesembilan ada kualifikasi dan pengalaman peneliti. Kredibilitas penelitian kualitatif juga dapat ditentukan oleh latar belakang pendidikan, kualifikasi, dan pengalaman peneliti dalam melakukan penelitian. Karena itu, perlu diperhatikan bahwa penelitian pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu atau demi inovasi kebijakan dan perbaikan praktik yang sedang berkembang.
Dengan demikian, dalam menentukan topik penelitian, peneliti perlu memperhatikan apakah topik dan masalah penelitian telah sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman peneliti. Lalu yang terakhir adalah temuan yang berbeda dengan kajian literatur. Agar hasil analisis data memiliki validitas internal yang baik, peneliti perlu juga mencantumkan tema-tema utama yang muncul dari lapangan penelitian, tetapi tidak sesuai dengan kajian literatur atau kerangka teoritis. Secara khusus, diartikan bahwa transferabilitas berkaitan dengan sejauh mana hasil analisis data penelitian dapat diaplikasikan pada setting penelitian yang lain. Shenton tahun 2004 menjelaskan bahwa untuk mencapai validitas eksternal penelitian kualitatif, peneliti perlu secara mendetail menjelaskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, konteks organisasi atau komunitas yang diteliti. Lalu yang kedua, persyaratan menjadi informan peneliti. Yang ketiga, jumlah partisipan yang akan berpartisipasi. Lalu yang keempat, alasan penggunaan metode penelitian tertentu. Yang kelima, waktu yang dibutuhkan untuk wawancara, FGD, dan observasi. Lalu yang terakhir, waktu yang dibutuhkan keseluruhan penelitian tersebut. Demikian penjelasan Pak Firman mengenai validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan data dan analisis data penelitian kualitatif, akan Pak Firman sampaikan pada video berikutnya. Jika kalian suka dengan ilmu yang Pak Firman bagikan, jangan lupa like and share, serta berikan komentar jika ada pertanyaan. Sampai jumpa kembali teman-teman, and see ya!